Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali di kelas Business Research Methods. Dan di pertemuan kedua ini, sesuai dengan silabus, kita masuk ke chapter 4 dan chapter 6 dari buku Zygmunt. Nah, di chapter 4 ini kita akan membahas mengenai business research process, ya, overview. Dalam chapter ini, cita-cita kita adalah Anda memiliki kompetensi untuk mendefine decision making dan understand the role the researcher plays in the making decision. Kemudian Anda bisa mengklasifikasi business research, baik secara exploratory, deskriptif, maupun causal research. Kemudian Anda dapat menjelaskan fase dari research process, dan steps-steps yang dilakukan di dalamnya. Kemudian Anda bisa menjelaskan perbedaan antara research project dan research program. Nah, sebelum mulai saya berikan ilustrasi sedikit di perusahaan Hewlett Packard. Hewlett Packard. Nah, Hewlett Packard itu dia selalu melakukan, seperti umumnya perusahaan besar, Hewlett Packard selalu berupaya melakukan inovasi, ya, inovasi untuk secara berkelanjutan, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara berkelanjutan, continuous changing. Nah, Hoover ini adalah merupakan integral part of Hewlett Packard dalam sistem CRM. Nah, tadi ada siapa tadi yang jualan CRM, ya, trainer CRM. Nah, ternyata Hoover ini adalah integral part dari Hewlett Packard-nya, si customer CRM-nya si Hewlett Packard, di mana semua data yang masuk ke dalam CRM, ya, memberikan capability kepada Hewlett Packard, yang mana dia bisa memberikan sales representatifnya dia mendapatkan real time information atau recommendation. Jadi kalau di CRM itu ketika kita, kalau misalkan di bank gitu ya, kalau misalkan di niaga, begitu customer datang nunjukin KTP, kita bisa, si CRM bisa langsung memberikan rekomendasi. Ini orang priority tertingginya misalkan produknya KPR, kedua KTA, ketiga kartu kredit. Nah, jadi dia bisa memberikan skala prioritas bagi orang tersebut. Itu rekomendasi dari CRM, ya. Jadi CRM bisa melihat dari beberapa alternatif apa yang paling bagus. Beberapa produk CRM misalkan Microsoft Dynamics, ya, Dynamics. Ada lagi CRM misalkan Microsoft 360 degrees. Ada lagi Oracle dia Siebel. Itu produk CRM juga. Ada lagi yang CRM itu Salesforce. Jadi, nah kebetulan yang Hoover dia produknya dia dipakai oleh HP, ya, untuk CRM-nya HP. Jadi dari CRM ini memberikan HP kemampuan untuk pengambilan decision making. Oh, tawarin ini, tawarin ini, tawarin itu. Nah, atau berdasarkan persona dari customer, dia bisa memberikan rekomendasi. Sebaiknya customer ini dia suka apa. Nah, kita bisa jahit dengan kesukaannya. Misalkan kita bikin program retensi, tadi yang siapa yang bikin program retensi? Christine, ya. Bikin program retensi berdasarkan CRM.
Nah, kita bisa melihat, oke, ternyata transaksinya lebih banyak untuk yang ini. Oke, kalau gitu kita tawarkan retensi point redemption menggunakan transaksi tersebut. Nah, so that is how CRM gives strategy to HP. Nah, kaitannya dengan topik kita pada hari ini adalah, jadi ada bagaimana researcher ya berkontribusi kepada decision making. Nah, karena hasil dari CRM itu merupakan ditanam model-model yang dibentuk oleh si researcher, ya, atau menggunakan methods yang dilakukan oleh researcher kemudian ditanam di CRM. Jadi ada beberapa keyways di mana researcher berkontribusi kepada decision making. Pertama adalah researcher dia bercita-cita atau activity-nya dia adalah untuk helping to better define the current situation. Ya. Sebenarnya terjadi penurunan sales. Apa yang terjadi? Nah, researcher yang nanti melihat kenapa terjadi penurunan sales. Ya. Kenapa terjadi peningkatan sales yang melonjak? Kenapa pasar tidak mau beli produk kita? Helping to better define the current situation. Kemudian defining the firm. Untuk mendetermine bagaimana customer, kompetitor, dan employee views the firm. Jadi ada grounded theory analysis. Grounded theory. Jadi bagaimana, apa kekurangan perusahaan ini menurut customer? Dia nanti akan menyampaikan, kita dapatkan codingnya mereka, kita dapatkan kategorinya mereka, dan kita dapatkan teams. Apa tema besar yang membuat orang nggak belanja di perusahaan Anda? Ya. Nah, bagaimana kompetitor melihat Anda? Kita grounded theory atau focus group. Kita melihat, oh ternyata yang mereka melihat produk kita relatif tidak bagus secara produk dan lain sebagainya. Dan bahkan employee, bagaimana employee melihat perusahaan? Apa kelemahan perusahaan ini menurut para employee? Apa area for improvement dari perusahaan kita? Itu kita bisa lakukan analisa. Kemudian providing ideas. Ya, researcher dia memberikan ide untuk meningkatkan performance perusahaan, meningkatkan current business practice. Ya. Kemarin kita taruh produk sembarangan, sekarang produknya diatur. Setelah beli A, dia beli B, beli C. Customer setelah beli A, beli B, beli F. Customer setelah beli F, beli G, beli X. Produknya kita atur sedikit demikian rupa sehingga kombinasi produk bisa lebih bagus. Jadi providing ideas. Identifying new strategic direction. Ya. Kita bisa juga melihat new strategic arahnya mau kemana, ya. Misalkan sekarang lagi COVID, oke, produk kita, bagaimana produk kita still relevant dengan COVID. Nah, seperti itu. Kemudian testing the ideas that will assist implementing business strategies for the firm. Kira-kira kalau kita taruh campaign ini, kira-kira mereka ada pengaruh nggak buat mereka? Ya, testing the ideas. Dan examining how correct a certain business theory is in a given situation. Kita bisa ngetes. Oke, menurut teorinya si A, yang mempengaruhi kepada pembelian adalah A dan B. Oke, kalau gitu kita tes. Kita coba yang A dan B ini kita execute campaign-nya. Nah, seperti itu. Jadi many ways how researcher can contribute into decision making. So far so good. Araso. Alright, cool. Kemudian decision making terms. Nah, kita bicara setelah researcher dia contribute kepada decision making. Oke, ada beberapa macam decision making terms. Ya. Pertama adalah business opportunity. Business opportunity adalah suatu situasi di mana suatu kondisi memberikan
positive externalities, memberikan potential competitive advantage, ya, memberikan competitive advantage kepada Anda. Itu disebut dengan business opportunity. Di dalam SWOT itu adalah opportunity. Jadi kondisi external environment memberikan Anda kemungkinan untuk mendapatkan competitive advantage. Oke, misalkan novel atau yang tadi FG Troches, gara-gara COVID, produk FG Troches mencapai competitive advantage. Nggak ada produk lain yang menyerupai FG Troches. Dia mendapatkan competitive advantage. Semua orang nyari FG Troches kalau tenggorokannya udah mulai gatel. Dia tembak pakai FG Troches, ya. Kalau wah gue udah kena nih FG Troches seminggu, ya. Nah, itu business opportunity karena external environment memberikan advantage terhadap, memberikan competitive advantage. Situasi di mana produk Anda memberikan superior values. Superior values dan sulit untuk ditiru produknya. Siapa orang yang bisa bikin FG Troches? Ya, perusahaan itu doang, gitu ya. Kemudian decision making terms itu ada lagi business problem. Business problem adalah situasi di mana kondisi externalities itu memberikan negative consequence, ya. External environment memberikan negative externalities, memberikan negative consequences, ya, kepada perusahaan. Kondisi COVID mengakibatkan pariwisata terganggu, ada business problem. Kondisi COVID menyebabkan konstruksi terganggu, ada business problem di sini. Given situasinya membuat terjadinya significant negative consequence. Symptoms, ya. Symptoms adalah suatu problem yang observables, ya, memberikan signal of problem karena mereka disebabkan oleh masalah tersebut. Jadi karena ada terjadi penurunan sales di perusahaan pariwisata, ada symptoms di sana, terjadi penurunan sales, ada observable cues yang memberikan signal bahwasanya terjadi masalah nih. Kok orang nggak ada lagi yang datang ke Ancol? Kenapa Ancol sepi? Kenapa Ancol nggak ada orang? Ya. Terus rumput-rumput liar di mana-mana, udah kayak pariwisatanya udah sepi gitu ya. Nah, itu ada symptoms di situ. Kemudian decision making, define. Ya. Decision making adalah suatu proses untuk developing dan deciding, ya, dari beberapa alternatives of resolving a problem or choosing from among alternative opportunities. Decision making adalah karena kita memiliki scarcity of capital, maka kita perlu mengambil keputusan yang memilih salah satu keputusan dari berbagai alternatif. Karena kita nggak mungkin men-serve kepada semua alternatif, hanya pilih satu karena kita memiliki scarcity of capital. Ya. Kemudian research role in decision making process. Para researcher dia memiliki role untuk merecognize apa yang menjadi nature of the problem, apa yang menjadi opportunity. Maka dibutuhkan researcher. Dan researcher dia mengidentifikasi how much information is currently available. Berapa sekarang banyak informasi yang available di sini. Dan determining what information is needed to better deal with the situation. Jadi kalau si researcher dia perlu mengetahui kira-kira informasi apa lagi nih yang saya butuhkan, ya. Apabila melihat permasalahan yang terjadi atau opportunity yang terjadi. Oke, so far so good. Any questions? No questions? Oke. Kemudian decision making ada lagi yang disebut dengan termsnya adalah certainty. Certainty adalah bahwasanya decision maker memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Itu disebut dengan certainty. Semua informasi ada. Ya.
Artinya dalam mengambil keputusan kita memiliki cukup informasi, certainty. Uncertainty adalah apabila informasi yang dibutuhkan tidak cukup. Ya, uncertainty kita ada resiko di sana, di mana informasi yang dibutuhkan tidak cukup. Misalkan itu ketika kita mau IPO, perusahaan Anda mau IPO, kira-kira harga IPO-nya berapa? Nggak tahu, masih uncertain di situ. Ya, terus kemudian kalau Anda mau IPO, kira-kira berapa orang yang bakal beli stoknya Anda? Ya, belum tahu, ya kan? Sama kayak pemerintah menerbitkan surat utang negara. Ada uncertainty di mana? Kira-kira siapa yang bakal beli ya? Apakah asing minat ya? Ada uncertainty. Ternyata asing nggak minat. Waduh, ternyata asing nggak minat. Ya udah, kalau gitu surat utang negara kita jual aja ke BPJS. Akhirnya BPJS terpaksa beli surat utang negara. Ya. Sehingga kemudian berimplikasi kepada JHT mundur ke usia 56. Ya. Dan semua orang sekarang harus bayar BPJS untuk ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus surat tanah. Semua harus punya BPJS dibayar lunas. Jadi karena ada uncertainty di sana. Ketika surat utang diterbitkan, ternyata asing nggak minat. Waduh, nggak begitu minat, sehingga terjadi overload, kebanyakan nih, sehingga kemudian diarahkan untuk ke sana. Kemudian ambiguity, ya, ambiguity merupakan hampir sama dengan uncertainty. Ada situasi bahwasanya problem itu belum jelas, ya. Problem is still not clear. Nah, di dalam decision making, ketika kita menggabungkan antara opportunity dan problem, kita on top of uncertainty dari complete certainty dan complete ambiguity. Nah, misalkan ketika kita melihat ketika kondisi terhadap informasinya dia completely certainty, ya, complete certainty, dan dia problem fokus, ya, dia problem fokus. Jadi pendekatannya begini, pengambilan keputusan, ya, itu dipengaruhi oleh degree of ambiguity. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh degree of ambiguity. Sebentar. Allah. Kita teruskan. Pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh degree of ambiguity. Semakin complete certainty, ada yang ambiguity-nya semakin rendah, lessen, ada yang ambiguity-nya dia tinggi. Nah. Kemudian secara opportunity dan problem, ya, ada yang pengambilan keputusan dia problem fokus terhadap decision making. Jadi dia mengambil keputusan bila ada masalah. Oh, ada problem nih. Ayo kita ambil keputusan. Ada lagi yang dia pengambilan keputusan berdasarkan opportunity. Ada opportunity apa nih? Baru kita mengambil keputusan. Nah, apabila kita dalam posisi problem focus decision making, manajemen kita adalah problem focus decision making, dan ambiguity-nya dia semakin rendah, di mana artinya complete certainty-nya semakin menuju ke arah kanan, complete certainty, ya, bahwa saya informasinya cukup, problemnya ada menemu problem dan informasi cukup, maka simptom akan terlihat jelas, masalahnya akan terlihat jelas, ya, dan menjadi indikator kepada permasalahan tersebut, ya, karena informasinya cukup. Maka
many noticeable symptoms pointing to a single questions. Ya. Misalkan ada problem sales turun, terus data kita lengkap, data demografi lengkap, data transaksi lengkap, data produk holding lengkap. Oh, ternyata kita melihat ternyata yang ketika sebentar, misalkan sales naik, average balance naik misalkan. Oh, kok bisa average balance naik? Data kita jembrengin semua. Oh, ternyata average balance ditingkatkan dipengaruhi oleh misalkan transaksi EDC machine. Jadi semakin banyak yang gesek selama COVID, dia average balance-nya semakin naik. Nah, itu terlihat bahwasanya ada masalah average balance naik atau turun ya. Average balance-nya naik, ternyata yang mana yang paling berpengaruh? Ternyata adalah EDC mesin misal. Karena datanya cukup. Ya. Nah, atau yang dia misalkan fokus kepada opportunities, ya. Ada opportunity apa nih? Ada COVID. Oke, ada COVID. Atau ada opportunity apa nih? Ada K-pops, BTS gitu ya. Ada K-pops. Nah, begitu trennya become clearer ya, trennya semakin ganas gitu ya. Wah, ternyata yang K-popers makin banyak nih. Ya. Maka they are more clearly to single best opportunity. Jadi kemudian udah deh kita bikin BTS, iklan dengan BTS karena trennya ke sana untuk memberikan minat kepada meningkatkan desire daripada penggemar BTS. Ya. Nah, so ada trends yang terlihat jelas dan datanya lengkap, maka kita single best opportunities. Begitu juga kalau dia problem fokus tetapi data nggak cukup, datanya ambigu gitu, nggak jelas. Symptoms muncul, tetapi kita difficult ya to identify what is the problem. Ya, agak sulit karena datanya ambigu. Ataupun yang dia opportunity focus dan datanya complete ambiguity, maka trennya muncul, tapi kita tidak bisa kita point clearly to single best opportunities karena datanya nggak mencukupi. Ya, so itu bagaimana kita membaca, itu bagaimana matriks kita membaca opportunity dan atau fokus problem fokus on top of ambiguity. Kelas jamian? Kelas dulu. Kalau kelas, kalau paham, fahimna. Kalau tidak paham, la adri. Fahimlah ya Syekh. Oke. Mumtaz. Oke, good. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam business research ada 3 types dari business research. Ada yang disebut dengan exploratory, ada yang disebut dengan deskriptif, dan ada yang disebut dengan kausal. Nah, apa yang dimaksud dengan exploratory? Jadi, exploratory itu dia dilakukan untuk mengklarifikasi kepada situasi yang ambigu atau yang unclear, atau dalam upaya mendiscover ide-ide yang mungkin potensial kepada business opportunities. Ya, jadi kita melakukan exploratory research, ya, di mana di mana exploratory research ini tidak untuk memberikan kesimpulan, ya, namun itu dia tujuannya untuk memberikan kemungkinan kepada research lanjutan, ya, to provide more conclusive evidence. Ya.
seringnya ini ketika kita melakukan product development. Sering kita lakukan untuk product development. Jadi misalkan kayak oke, saya punya kartu kredit Bank Niaga. Niaga itu dia co-brand dengan Traveloka misalkan. Kenapa orang-orang yang punya kartu co-brand Niaga Traveloka tidak mau bertransaksi dengan Traveloka gitu? Ada masalah apa? Nah, itu kita melakukan exploratory research. Kita bisa mengundang focus group discussion, nanya-nanya kenapa Anda punya kartu tapi nggak pakai gitu ya, dengan stratified random sampling. Kita lakukan stratified random sampling atau purposive sampling berdasarkan gender, pendapatan, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan exploratory research. Alright. Kemudian yang kedua adalah descriptive research. Deskriptif itu dia mendescribe karakteristik dari objects berupa people, group, organization, environment, ya. Jadi dia mendescribe karakteristik, ya, dengan mengadres kepada who, what, when, and where questions, ya. 5 W dan H questions. Nah, sering juga digunakan untuk mendescribe market segments. Misalkan kalau kita orang-orang yang beli produk A gitu, atau membeli FG Troches gitu. Seperti apa sih descriptive research mereka? Oh, ternyata mereka usianya adalah usia 20 sampai 30. Yang paling populasi yang mereka yang transaksinya tinggi membeli FG Troches usia 20 sampai 30. Wilayahnya terutama di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Semarang gitu ya. Kemudian pendidikannya S1 misalkan. Kemudian mereka employment-nya adalah status pekerjaannya adalah pegawai. Oh, kenapa para pegawai semua ini? Ternyata kelihatan tuh yang dominan yang minat FG Troches adalah para pegawai di kota-kota besar yang bekerja di gedung-gedung ruangan ber-AC. Karena rata-rata COVID itu klaster pekerja yang kena sekarang. Klaster pekerja yang di ruangan AC. Ya, dengan orang rame. Nah, itu disebut dengan descriptive research, di mana dia often helps untuk describe market segments. Akurasi itu sangat penting di sini, ya. Sangat penting untuk menjaga akurasi. Karena kita bisa melihat dari berapa populasi yang dominan di situ untuk melihat akurasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah causal research. Causal research ini dia berupaya untuk mengidentifikasi cause and effect relationship. Cause and effect relationship. Ketika sesuatu causes and effect menyebabkan sesuatu, itu berarti bahwasanya causes itu memberikan kontribusi kepada sesuatu itu terjadi. Dan efek itu dia adalah outcome dari causes tersebut. Nah, jadi causal research itu dia melihat pengaruh dari variabel kepada efeknya, outcome-nya. Nah, beberapa evidence dari causality ada temporal sequence. Jadi, di mana temporal sequence itu dia will deal with the time of order or the time order of event. Setelah event itu terjadi, maka terjadi A. Setelah event A terjadi, maka terjadi B. Setelah event A, B, C terjadi, maka terjadi F. Itu disebut dengan temporal sequence. Ya, the causes
di mana the causes itu penyebab must occur terjadi sebelum terjadinya efek. Misalkan setelah beli telur, beli minyak goreng, beli Indomie. Nah, itu disebut dengan temporal sequence karena ada time order of events. Kemudian concomitant variation. Ya. Itu terjadi ketika ada beberapa events yang correlate, yang covari atau covariance mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi kepada terjadinya sesuatu, ya. Ada dia covariance di situ. Secara sistematis, ketika ada perubahan di suatu causes, maka terjadi sesuatu. Misalkan ketika IHSG naik, saham Telkom naik 2 kali dari saham dari IHSG. Atau ketika IHSG naik, ketika Telkom naik, maka ketika farmasi naik, itu pariwisata turun. Artinya ketika farmasi naik, pariwisata turun. Ada concomitant variation, di mana peningkatan farmasi yang mungkin dikarenakan oleh COVID menyebabkan pariwisata turun. Ada covariance di sana, ya, dari satu variabel kepada variabel yang lain mempengaruhi. Yang keempat adalah non-spurious association. Adanya covariance antara cause and effect is true, tetapi dia tidak secara langsung dipengaruhi oleh variabel tersebut, ya, tidak secara langsung. Nah, misalkan IHSG naik, kemudian kalau IHSG naik, atau misalkan yang tadi secara tidak langsung mempengaruhi, ya, non-spurious association, adanya covariance, bahwa terjadi covariance, but not simply due to some other variables. Jadi tapi itu agak sulit untuk ditegakkan hipotesanya, ya, karena dia ada pengaruh, tetapi dia tidak berpengaruh. Misalnya gini, ada R square. Berapa R square-nya misalkan? Oh, ternyata R square-nya 30%. Jadi variabel A dia mempengaruhi kepada pembelian, misalnya variabel produk, price, ya, produk, price, promotion, place, segala macam, betul mempengaruhi kepada pembelian, tetapi itu hanya 30%, 60%-nya dari faktor yang lain. Itu disebut bahwasanya non-spurious association, betul mempengaruhi tapi kecil, gitu. Nah, itu bicara secara kuantitatif. Nah, ini adalah the spurious effect of ice cream, ya. Jadi ice cream menyebabkan orang mati. Di sini ada ice cream, orangnya KO, koit. Jadi semakin banyak penjualan ice cream, semakin banyak orang koit. Nah, itu disebut dengan proposed causal inference. Jadi memang setelah cause and effect. Tapi ada spurious association, bahwasanya es krim penyebab orang mati ini sebetulnya hanya berkontribusi sebesar 30%, 70%-nya ada lagi hal yang lain. Nah, artinya tidak berkorelasi secara langsung. Nah, kemudian degrees of causality. Ada yang disebut dengan absolute causality. Berarti cause itu betul-betul signifikan bring kepada effect. Ya. Jadi betul-betul absolute causality. Setelah
terjadi perang Rusia dan Ukraina, harga minyak naik. Itu absolute causality. Rusia perang sama Cina. Rusia menganeksasi Cina. Diikuti Cina menganeksasi Taiwan. Diikuti Indonesia menganeksasi Timor Timur. Maka itu harga minyak naik. Nah, absolute causality. Mungkin nggak Indonesia mengakuisisi Timor Timur? Kira-kira. Kan lagi tren nih. Ukraina menganeksasi Ukraina yang bekas Uni Soviet. China menganeksasi Taiwan yang bekas China. Indonesia menganeksasi Timor Leste yang bekas Indonesia. Mungkin apa tidak? Bisa jadi, Pak. Bisa aja, Pak. Bisa jadi kalau kayak gitu. Iya kan? Karena ada trennya mirip ya. Mirip kan? Iya, Pak. Iya. Hampir. Pertanyaannya berani apa enggak kan gitu. Nah, itu absolute causality menyebabkan harga minyak naik. Conditional causality itu berarti bahwasanya cause itu necessarily tapi tidak sufficient to bring an effect. Ya, iya sih, tapi tidak sufficient enough. Tidak signifikan untuk memberikan efek. Itu disebut kondisional. Ya, mungkin tapi tidak signifikan. Kemudian contributor causality. Ya. Itu merupakan the weakest form of causality. Meaning ya mungkin banyak multiple causes. Ya tadi kayak R-square-nya cuma 10% memberikan kontribusi. Artinya 90% dikontribusi oleh hal yang lain. Artinya dia cuma sebagai contributory causality. Ya. Oh, produk mempengaruhi kepada pembelian. Oke, good. Tapi cuma 10%. Sisanya apa? Price, promotion, place, people, partnership, physical evidence, dan lain sebagainya. Jadi banyak lagi yang lain yang mempengaruhi kepada pembelian. Nah, ada lagi yang disebut dengan eksperimen. Ya. Nah, eksperimen itu adalah suatu control study in which the researcher memanipulasi terhadap cause dan observe kepada efek. Misalkan ada namanya disebut dengan A/B testing. Jadi kalau ada sekelompok orang diberikan business as usual, campaign biasa aja, kira-kira orangnya beli apa enggak, ya kan? 10% yang beli, kita berikan campaign 10% beli. Kemudian kita segmenkan. Oke, kita lihat ini sebenarnya yang tinggi adalah yang segmennya laki-laki, kemudian usia 20-30, kemudian pekerjaannya dia, income-nya dia di atas 10 juta dan lain sebagainya. Kita desain. Kemudian kita berikan campaign. Ternyata take up rate-nya 50%. Artinya ada eksperimen di sini karena kita melakukan segmentasi. Kita slice and dice sehingga kita dapatkan segmen yang kita tuju ternyata take up-nya lebih tinggi. Itu disebut dengan eksperimen. Nah, experiment variable represent the proposed cause and is controlled by researcher by manipulating it. Jadi ada experimental variable. Ada experimental variable. Misalkan ada segmennya apa aja yang dituju. Nah, kemudian manipulation means the researcher alter the level of the variable in specific increments. Misalkan setelah orang beli dan tidak beli, ada orang beli dan tidak beli. Yang satu kita lihat ternyata yang pengaruh kepada beli adalah produk dan price. Ya, kelompok yang sebelah ya terserah aja lah, produk dan price.
Jadi kita bisa mengukur apabila dia suka dengan produk dan mengatakan harga murah, maka dia beli. Nah, jadi kita bisa mengukur kira-kira orang ini beli apa tidak beli. Kita tanya dulu, produknya suka tidak? Suka banget. Harganya murah nggak? Murah banget. Maka dia kecenderungannya dia purchase intentionnya dia beli. Atau purchase intentionnya dia tidak beli. Itu disebut dengan eksperimen. Ya. Dan manipulasi means that the researcher alters the level of the variable in the specific increment. Sehingga kemudian kita manipulasi, oh ternyata yang barang yang produk yang berkualitas dan barang yang harganya murah itu disukai. Ya udah, kita manipulasi. Diskon 50%. Padahal harganya sama. Itu saja diskon 50%. Jadi memberikan kesan harga murah, dimanipulasi. Wah, jadi pada beli, padahal ya kan cuci gudang. Nah, kayak gitu ya. Orang jadi beli karena dia berasumsi cuci gudang harga jadi murah. Jadi ada manipulating di situ. Kemudian testing market. Test market adalah eksperimen that is conducted within actual market condition. Oke. Kita masukkan ke data kondisi market siapa yang beli, siapa yang tidak beli. Itu kita eksperimen. Ya, kita masukkan data mereka, data transaksi mereka kita masukkan. Oh, ini orang beli KPR, ini orang tidak beli KPR. Nah, jadi ada kita lakukan test market. Ya. Alright. Kemudian sebelum saya lanjutkan, any questions? Kapish? Kapish? Oh, lupa ya kalau kapish ya jawabannya. Yang beruntung kan itu, Pak. Iya, betul, Farah. Oke. Alright. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah stages di dalam research process. Di dalam stages proses, di dalam proses research itu ada prosesnya ada 6. Pertama adalah defining the research objectives. Setelah kita define apa yang menjadi research objective, kita masuk kepada melakukan research design. Bagaimana kita desain research tersebut. Kemudian bagaimana kita planning the sample. Seperti apa sampelnya. Kemudian kita collect the data. Kemudian kita analyze the data. Dan yang keenam, kita memformulasikan konklusi dan preparing the report. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat secara stages, ya tadi research objective, research design, sampling, data collection, data analytics, conclusion. Oke. Ini prosesnya, business process reportnya. Define objektif, setelah dapat objektif, seleksi dari research design-nya ada apa aja nih, ya. Kemudian metodenya ada survei, eksperimen, secondary data, observation. Kemudian kita tentukan seleksi pada sampel, ada probability sampling, non-probability sampling. Kalau probability ini untuk yang kuantitatif, non-probability ini untuk yang kualitatif. Ya. Setelah itu data gathering. Datanya kita collect, terus editing kalau di editing dan coding untuk kualitatif. Kemudian kita proses, analisa, dan interpretasi dari finding, dan kita report. Ini adalah prosesnya. Nah, kita bedah satu-satu. Oke. Defining the research objective. Jadi, ini merupakan awal dari research process. Di mana research objective merupakan cita-cita yang harus dicapai dari sebuah research. Cita-cita kita adalah objektif kita. Ya. Di mana cita-cita itu menjadi deliverables. Sesuatu yang di-deliver. Ya. Untuk klien. Jadi ada deliverables. Objektif itu menjadi deliverables kita kepada klien. Dalam melakukan business research,
sebuah objektif itu tidak boleh kita tegakkan sampai terjadi persamaan pendapat terhadap situasi yang terjadi. Ya. Jadi harus ada sharing antara decision maker dan researcher. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi kalau saya ada project di niaga tuh ya misalkan, itu kita sepakat dulu terhadap situasi. Kalau sudah sepakat ada situasi, baru kita tentukan objektif. Apa yang cita-cita? Apa yang menjadi situasi? Sales turun, sales naik. Ya, business intelligence, ya kelihatan tuh. Sales turun, sales naik terhadap spesifik produk, spesifik event, spesifik co-branding, spesifik apapun. Apa yang terjadi? Nah, ya. Sehingga kemudian ini menjadi yang disebut dengan problem statements. Oh, ada problem statements. Ya. Ini lebih banyak kepada proses discovery. Ya. Ya, discovery kepada situasi yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah setelah kita menentukan research objectives, kita planning a research design, ya, di mana kita menggunakan terhadap research objective untuk melakukan exploratory. Untuk menentukan research objektif, kita melakukan exploratory research techniques untuk menentukan kepada research objektif. Bagaimana kita tahunya? Berdasarkan alternatifnya yang pertama yaitu literature reviews. Ya. Kita melakukan yang disebut dengan literature reviews. Literature reviews adalah kita melakukan searching terhadap published work. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah publish. Maka saya selalu kalau memberikan tugas kepada mahasiswa, saya minta Anda publish, ya, penelitian Anda. Anda ada tugas, ya dipublish. Tugasnya untuk dipublish, ya, karena itu menjadi acuan bagi dunia ketika melihat ada publikasi Anda. Oh, misalkan bagaimana FG Troches, bagaimana pendapat masyarakat terhadap FG Troches, ya, secara kualitatif menggunakan grounded theories, atau bagaimana respon customer terhadap produk co-brandingnya Bank Niaga dan lain sebagainya. Itu menjadi literature reviews, ya. Nah, ketika Anda ada project, Anda lihat ada literature reviews nggak di luar jurnal-jurnal yang bertebaran itu yang dibuat oleh seluruh academics di seluruh dunia. Mereka bikin jurnal, ya. Nah, itu menjadi starting point sebagai seorang researcher. Kemudian pilot studies. Pilot studies ini untuk menentukan objektif atau situasi, kita bisa melihat menggunakan, misalkan menggunakan focus group. Kita interviews, ya. Kita interviews beberapa pelanggannya novel gitu ya. Apa yang menjadi kelemahan produk novel pharmaceuticals? Ya. Atau kita bisa menggunakan grounded theories. Apa masalah yang utama terjadi? Jadi kita tujuannya untuk mencari apa yang menjadi problem di situ. Ya, untuk mendapatkan problem statement. Kita menggunakan exploratory research techniques. Kemudian yang kedua prosesnya adalah planning the research design. Nah, baru kita plan. Oke, literature review-nya kita sudah dapat. Ternyata yang mempengaruhi kepada pembelian berdasarkan grounded theory analysis adalah quality, cost, dan delivery. Quality-nya bagus, bicara secara quality yang mempengaruhi kepada pembelian, quality, dan biaya, harga, dan delivery-nya bagaimana. Ternyata hasil literatur review, grounded teorinya seperti itu, secara kualitatif. Kemudian di dalam
research design ini merupakan master plan yang menjelaskan kepada methods dan prosedur untuk collecting dan analyzing information yang dibutuhkan. Research design itu merupakan framework untuk research plan yang akan kita lakukan. Di mana di dalam research design itu para researcher itu dia menentukan sampling methodologies. Kalau di kualitatif dia bisa pakai purposive sampling. Kalau di kuantitatif dia bisa pakai random sampling, stratified random sampling. Kemarin itu yang di acara ILC untuk di TV1, bukan TV1, yang ILC-nya di YouTube-nya si Karni Ilyas untuk survei kepuasan rakyat Indonesia 73% puas. Dia menggunakan stratified random sampling. Nah, itu ada tuh. Stratified random sampling, metodologinya dia. Berarti dia menggunakan kuantitatif. Sampel menggunakan stratified, dibagi berdasarkan stratifikasi secara umur atau secara gender atau secara income, ada stratifikasinya di sana. Ya. Nah, itu dijelaskan di dalam research design. Oke. Kemudian di dalam sampling, kalau secara kualitatif di dalam sampling itu kita juga harus memikirkan kepada kita mau ngambil sampel siapa, ya? Berapa total populasi yang dijadikan sensusnya. Jadi ketika kita melakukan sampling, di sini ada nggak ya? Bicara sini ada nggak? Sampling, oh, ya. Siapa yang menjadi target sampel? Misalkan adalah mahasiswa Universitas Bakri, total ada 1000. Sensusnya 1000. Kemudian sampling metodenya itu siapa yang mau jadi, berapa orang yang dianggap mewakili kepada data sensus. Nah, itu disebut dengan, kalau kuantitatif, dia samplingnya ya at least 5%. Paling rendah 2%. Mewakili data sensus. 2% dari 1000 berarti 20. 20 orang yang dia, 20 ya kalau 2% ya. 20 dari 1000. 2%. Betul ya? Ya betul. 20. 20 orang mewakili 1000 orang. Disebut dengan random sampling. 20 orang. Atau menggunakan kualitatif. Dia menggunakan purposive, mahasiswa teladannya atau mahasiswa yang populer. Ya, itu disebut dengan purposive sampling. Oke, jadi jelas dulu siapa yang mau disampel, ya, berapa sensus datanya, how big should the sample be, misalkan 2% atau 5%. Kemudian, how to select the sample units. Kita mau pakai random sampling, atau cluster sampling, atau purposive sampling, atau convenience sampling. You name it. Baru setelah itu kita gathering the data. Ya. Nah, di dalam gathering the data, kita bisa melakukan interview. Kalau di kualitatif, kita interview, kita record, ya, menggunakan Google Docs kemarin, atau menggunakan rekaman, atau kita rekam di Zoom. Tapi ada juga yang disebut dengan unobtrusive methods. Itu metode di mana kita tidak mengganggu orang yang kita, objek kita tidak ganggu. Kenapa bisa tidak ganggu? Karena datanya sudah ada. Kita bisa saja menggunakan data secondary di mana sudah ada di dalam data server, misalkan unobtrusive methods. Atau juga bisa juga dengan cara data log dia kita dapat tuh dari Telkom. Semua kegiatannya dia di handphonenya dia tuh, habis ngelihat website ini kita data crawling gitu ya.
data crawling di Twitter misalkan, di Twitter kita bisa crawling API Twitter, kita sedot data Twitter. Kan kita nggak ganggu orangnya, data komen-komennya aja kita lihat kan, kita bisa membaca apa yang menjadi tren saat ini, kenapa siapa yang topiknya membahas mengenai JHT. Nah, kita bisa datanya unobtrusive, tidak ganggu orang, tinggal kita sedot data API dari Twitter atau API dari Instagram, kita sedot. Ya, nanti akan ada tugasnya nggak ya itu ya? Pakai untuk Twitter API, coding ya, susah ya. Janganlah, nanti Anda semua pusing. Oke, kemudian setelah data didapatkan, kita bisa proses dan analyze the data. Ya. Kita bisa melakukan yang disebut dengan, kalau di grounded theory nanti ada coding, categorization, and themes. Ada code di sana. Kita melakukan coding, categorizing, dan themes. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita proses dan analyze the data, baru kita drawing conclusion atau preparing a report, di mana conclusion atau report ini consist of interpretasi kita terhadap hasil research yang menjelaskan implikasi, ya, dan konklusi untuk pengambilan keputusan oleh high level management. Nah, konklusi itu harus memenuhi kepada target deliverables yang dijanjikan dari research proposal yang kita berikan kepada klien. Jadi konklusi itu merupakan deliverables, di mana researcher harus memahami kepada bisa menunjukkan ability untuk membuat orang lain itu atau klien paham kepada hasil research yang dilakukan. Karena secara umum manajemen itu nggak tertarik kepada detail report, ya, atau statistical, tetapi mereka hanya mencari kepada apa temuannya dan apa implikasinya. Alright, so di mana kemudian the research program strategy, di mana sebagai researcher kita nggak mungkin serve semua research objektif. Researcher paling cuma bisa serve kepada satu research objektif. Oh, saya mau A, B, C, D, dan E. Itu ada 7 project. Jadi satu objektif itu satu project, karena objektifnya satu. Kalau ada 3 objektif, 3 project. Satu project nilainya berapa? Bisa 300 juta, 500 juta, 800 juta. Depend massiveness dari sebuah project. Ada 7 project, ya 7 kali 5, 3,5 miliar. Kan besar gitu ya. Jadi, the research program strategy, ya secara research project, researcher ya paling menjalankan satu project. Ya, satu objektif. Ya, itu topik kita malam ini. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Yes. mau tanya dong. Silakan. Tapi nggak berhubungan banget sama ini sebenarnya. Ya. Cuman saya kan penasaran. Kemarin kan teman saya yang PSG juga itu kan sempat bahas tentang analisis sentimen yang BPJS Ketenagakerjaan Ya. 3,1 miliar buat main golf itu loh Pak. Nah, apakah analisis sentimen itu tuh termasuk ke dalam analisis kayak deskriptif kayak gitu-gitu ya Pak ya? Bukan. Itu masuk kepada analisa sentimen itu, dia menggunakan data API. Dia pakai data Twitter kah? Iya, pakai data Ya. Twitter. Jadi analisa sentimen. Jadi oke, saya lihatkan dulu ya. R Studio. Saya munculkan R Studionya sebentar ya. Jadi saya munculkan R sentimen analisisnya nanti. Jadi kita menggunakan sentimen analisis itu. Ini saya sharingnya ini pakai share yang mana ya? Ini, ntar aja deh. Jadi sentimen analisis itu kita connect dengan Twitter API, kemudian kita sedot data Twitter, kemudian kita analisa tuh
komennya, sentimennya positif atau sentimennya negatif terhadap isu yang terjadi, misalkan terhadap isu BPJS apa JHT atau apa tuh? Ya, yang apa untuk untuk main golf 3,1 miliar itu. Ya, dia main golf 3,1. Saya baru dengar itu, kapan itu terjadi? Ini kemarin. Baru ya? Aduh, ada lagi. Baru banget, Pak. Iya. Minggu ini Pak beritanya Pak. Temen saya sih pakai Bayesian, Pak, tulisannya gitu kemarin. Makanya cuma saya kan ada galau apakah itu termasuk maksudnya untuk kesimpulan untuk analisis deskriptif yang gitu-gitu juga atau emang metode yang lain gitu. Ya, oke. Itu dia masuk kepada kualitatif. Karena datanya data unstructured. Data unstructured itu kan data kalimat ya. Nah, sama kayak kita verbatim kan. Nah, qualitative research itu dia masuk kepada masuk kepada exploratory. Jadi yang dia mainkan itu masuk kepada exploratory research. Karena dia mengeksplor kan terhadap kalimat. Kalau deskriptif itu kan kepada profil. Causality karena A maka B signifikannya ya, hipotesisnya signifikan atau tidak gitu ya. Tapi exploratory ini dia masuk ke untuk yang sentimen masuk kepada exploratory analysis. Kebayang Farah? Oh ya. Oke, ini saya sedikit kebayang sih Pak. Sedikit kebayang ya, nih saya lihatkan ini sentimen analisis. Soalnya udah lama banget Pak, udah dari S1. Ya. Jadi rada Pak ingat. Sebentar, ini saya lihatkan bagaimana saya melakukan sentimen analisis menggunakan, wah hebat sekali nih pertanyaannya membuat saya sampai munculin ini ya. Oke, sebentar saya sharing. Contoh, kita menggunakan dalam qualitative research menggunakan sentiment analysis. Nah, jadi kita bisa melakukan dengan RStudios, kita pakai pakai RStudios saya pakainya. Jadi kita pakai Twitter, kita baca data Twitter, kemudian connect ke API-nya dia, kemudian kita cari, kita sedot datanya dia untuk misalkan kita search-nya itu berdasarkan kata kunci apa gitu ya. Misalkan untuk kata kunci golf BPJS gitu ya. Iya. Saya kunci search, nah saya search tweet, saya cari katanya ini misalkan saya rubah, saya cek ya. Apa mau cari namanya? Golf BPJS. Iya Pak. BPJS. Nah, buat main golf gitu. Ya, golf BPJS. Nah ini kita running datanya, dia siap. Oh error ya. BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Oh ini harus saya ini lagi nih. Oke, no worries. Nah harus running ulang ya. Nah. Dia pakainya BPJS golf gitu aja Pak. Oh gitu ya. Udah gitulah pokoknya. Nanti ini nanti akan dia cari, dapatkan datanya, sedot datanya, kemudian dia nanti akan melihat sentimennya dia. Ternyata untuk kata itu dia berapa kata, terus dia akan lihat sentimennya positif atau negatif. Nah itu nanti. Ini tadi itu yang apa Pak? Yang data kualitatif ya? Ini masuknya exploratory. Exploratory. Konsepnya adalah masuk ke qualitative research. Oke? Oh berarti ini harus nyambung ke internet juga ya Pak untuk ngambil data tadi? Iya ya? harus ke API, harus connect dengan API Twitter. Ya? Pertanyaannya membuat saya beralih ke Twitter Analytics. Oke. Jadi agak ini. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Mbak. Ya, silakan. Ya, Pak, sangat menarik terkait dengan riset. Sepengetahuan saya, tadi bisa jadi salah juga. Dari pemahaman saya, dalam organisasi khususnya di perusahaan manufacturer, itu kan selalu ada R&D department Pak ya. Oke. R&D department, terus juga ada business development, dan juga ada dalam unit yang lainnya juga yang terkait dengan kepentingan tadi riset tadi seperti bagian marketing. Nah dalam pelaksanaannya itu
kadang juga ada silo-silo Pak. Jadi untuk yang R&D itu fokus on produk, tetapi ya abai terhadap bisnis. Nah, begitupun sebaliknya untuk yang business development atau yang unit lainnya itu terfokus kepada bidangnya, artinya konteksnya lebih komprehensif lagi untuk yang bisnis. Nah, bagaimana Pak mengalign sebetulnya kondisi-kondisi tadi, silo tadi, apakah dengan FGD itu sendiri atau sebenarnya terpusat di satu departemen gitu, baik itu bisnis maupun produk itu mestinya di R&D misalnya seperti itu. Best practice-nya seperti apa ya Pak? Oke. Jadi R&D ini dia harus koneksi terintegrasi datanya. Kalau dia cuma silo, cuma punya data produk, ya dia nggak jalan. Jadi permasalahan di dalam R&D ini adalah bagaimana mengintegrate semua data. Karena setiap unit punya kerajaannya masing-masing kan. Ini kerajaan gue, ini kerajaan marketing. Data gue nggak boleh lu ambil. Yang bagian produk bilang ini kerajaan gue nih, data produk nggak boleh lu ambil. R&D dia harus bisa mengambil kedua data tersebut. Dan itu dilihat ya, data tersebut. Mana yang signifikan mempengaruhi kepada objektif. Apakah objektifnya pembelian? Apakah objektifnya komplain? Apakah objektifnya barang reject, scrap, segala macam. Nah, karena nanti dia bisa saja tidak cuma kondisional, jadi tidak langsung berpengaruh. Karena hanya 30% pengaruh produk, 70% adalah pengaruh marketing, pengaruh harga, pengaruh campaign. Nah, jadi harus terintegrasi semuanya. Kalau nggak terintegrasi, nanti akan muncul ini hanya memberikan kontribusi 20%. Ya kalau gitu buat apa proyek? Kecuali kalau data ini sudah memberikan kontribusi 80%. Oke, good. Kita terima karena sudah berkontribusi R square-nya 80%. Menjawab Romi? Baik Pak, sangat menjawab. Berarti yang lead-nya sebaiknya apa Pak? Misalnya dari tiga contoh tadi, dari business development, R&D, sama marketing. Iya, sebaiknya yang melid itu siapa? R&D ya Pak? Iya, karena dia netral kan? Dia yang menganalisa kan? Oke. Kebayang? Oke Pak. Alright. Terima kasih Pak. Good. Baik, kita lanjutkan chapter berikutnya yaitu chapter 6.